Tapi timbulnya dari atas. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung terkini selengkapnya. Lagi rumah di Mesuji dilalap si jago merah. Kebakaran kembali terjadi di Mesuji Lampung, sebuah rumah di Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji dilalap si jago merah pada Selasa 23 Mei 2023 sekitar pukul 23:53 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kebakaran juga melanda Desa Wiralaga 2, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji pada Senin lalu, tepatnya pada tanggal 22 Mei 2023. 3 rumah warga ikut terbakar, termasuk rumah mantan Kades Mat Jaya. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Mesuji, Ferry Antoni, membenarkan musibah kebakaran yang terjadi di Desa Wirabangun, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji. Ia menyebut kerugian ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Ferry menyebutkan kerugian akibat terjadinya kebakaran ini mencapai belasan juta rupiah. Dikatakan Ferry, pihaknya pun menerima laporan kebakaran sekira pukul 23:53 waktu Indonesia Barat. Anggota Regu C Damkar Mat Mesuji langsung dikerahkan ke lokasi. Petugas pun tiba di lokasi pada Rabu 24 Mei 2023 sekira pukul 00:26 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di lokasi, api sudah padam. Penanganan kebakaran juga dibantu oleh warga sekitar. Ferry menyebutkan kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik yang menyambar perabotan dapur. Beruntung api tidak sampai membakar warung korban. Secara lebih lanjut, Ferry mengungkapkan pendinginan selesai pada pukul 00:52 waktu Indonesia Barat. Kabar berikutnya masih seputar peristiwa kebakaran. 3 rumah warga Bandar Lampung hangus dilalap api. Kebakaran kembali terjadi di Jalan Agus Salim, Gang Ogan, Kelurahan Kelapa 3, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Informasi yang diterima oleh Tribun Lampung, kebakaran di Bandar Lampung ini terjadi pada hari ini, Rabu 24 Mei 2023, sekira pukul 9:45 waktu Indonesia Barat. Adapun kebakaran di Jalan Agus Salim Bandar Lampung tersebut menghanguskan 3 unit rumah milik warga. Ketiga rumah yang dilahap si jago merah tersebut diantaranya milik Nasrudin, Ipin, dan Sri Sulastri. Arda, warga sekitar mengatakan bahwa kebakaran pertama kali diketahui saat api muncul dari rumah milik Nasrudin. Selanjutnya, api kian membesar dan merembet kedua rumah yang ada di sebelahnya. Selanjutnya, warga sekitar langsung menghubungi pemadam kebakaran setempat. Adapun petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi sekira pukul 10:10 waktu Indonesia Barat untuk menjinakkan si jago merah. Diketahui tidak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut. Sabar ya Pak. Api timbulnya dari atas. Kabar selanjutnya adalah korban dugaan perampokan dan penculikan ditemukan tewas di Rawa. Warsi, korban dugaan pembunuhan, perampokan, sekaligus penculikan, ditemukan tewas di daerah Rawa, wilayah Kampung Penawarrejo, Unit 1 Tulang Bawang, Lampung.
Jenazah korban perampokan dan penculikan ini ditemukan meninggal dunia oleh salah satu warga yang ada di Kampung Penawarrejo, Unit 1 Tulang Bawang dengan keadaan yang sudah sedikit membusuk. Diketahui kasus perampokan dan penculikan ini terjadi di Kampung Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang pada Senin 22 Mei 2023, subuh dengan korban pasangan suami istri Mustam dan Warsi. Kepala Kampung Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang, Deska membenarkan penemuan jenazah Warsi. Menurutnya, penemuan jenazah itu diketahui pertama kali oleh para warga di daerah setempat. Kini, jenazah korban dalam di perjalanan untuk dibawa ke rumah duka. Jenazah korban dalam perjalanan untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Menggala. Korban dugaan perampokan dan penculikan di Tulang Bawang bernama Warsi ini dikenal sebagai sosok ibu rumah tangga yang pendiam. Warsi, korban dugaan perampokan dan penculikan jarang sekali terlihat membaur bersama sejumlah warga di lingkungan sekitar. Dan warga sekitar menuturkan sosok Warsi memang dalam kehidupan sehari-hari cukup tertutup dan selalu berada di rumah. Bahkan sehari sebelum kejadian terjadi, warga tidak melihat korban pergi keluar rumah sama seperti hari biasanya. Hal senada juga dikatakan Ruslan, saudara korban, di mana Warsi memang banyak melakukan aktivitas sehari-hari di dalam rumah. Korban hanya keluar saat terdapat keperluan seperti berbelanja dan mengantarkan sang anak mengaji. Menurutnya, sebelum kejadian terjadi, dirinya tidak melihat adanya kejadian dugaan perampokan dan penculikan tersebut. Calon haji Lampung Barat besok masuk asrama haji Lampung. Kloter kedua keberangkatan calon jemaah haji di Lampung akan tiba di asrama haji Provinsi Lampung pada Kamis 25 Mei 2023. Adapun calon haji yang akan masuk ke asrama haji Provinsi Lampung adalah jamaah yang berasal dari Lampung Barat. Sementara calon haji asal Lampung Utara menjadi jamaah kloter pertama dari Lampung yang berangkat ke Tanah Suci pada Rabu 24 Mei 2023. Kepala Kantor Wilayah Kemenak Lampung Puji Raharjo mengatakan calon haji asal Lampung Barat tersebut diperkirakan akan tiba di asrama haji Provinsi Lampung sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terdapat 386 calon haji asal Lampung Barat yang akan datang nantinya. Adapun 386 calon haji asal Lampung Barat itu akan diterbangkan ke Tanah Suci sehari setelah mereka tiba di asrama haji Provinsi Lampung yang pada Jumat 26 Mei 2023. Puji Raharjo mengatakan total keberangkatan calon haji asal Lampung ke Tanah Suci ada sebanyak 18 kloter penuh. Selain Lampung Utara yang telah berangkat ke Tanah Suci dan Lampung Barat yang akan segera tiba di asrama haji Provinsi Lampung. Beberapa jadwal kedatangan calon haji asal Lampung ke asrama haji Provinsi Lampung adalah sebagai berikut. Pertama, Lampung Tengah akan tiba di asrama haji Provinsi Lampung pada 26 Mei mendatang. Selanjutnya, calon haji asal Bandar Lampung akan tiba di asrama haji pada 27 Mei 2023. Lalu, calon haji asal Lampung Timur akan tiba pada tanggal 28 Mei 2023. Calon haji asal Tanggamus akan tiba di asrama haji Provinsi Lampung pada tanggal 29 Mei 2023. Selanjutnya, calon haji asal Lampung Tengah akan tiba di asrama haji pada tanggal 30 Mei 2023. Lalu calon haji asal Bandar Lampung yang akan tiba di asrama haji Provinsi Lampung pada 1 Juni 2023. Puji Raharjo mengatakan keberangkatan calon haji asal Lampung adalah embarkasi antara. Sehingga untuk menuju Tanah Suci, calon haji harus diterbangkan dulu ke bandara yang memiliki embarkasi haji penuh. Tiga pegawai Kejari didakwa selewengkan uang tukin. Tiga pegawai Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung didakwa melakukan penyelewengan uang tunjangan kinerja atau tukin pada tahun 2021 sampai 2022. Pembacaan dakwaan dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Selasa 23 Mei 2023.
Adapun ketiga pegawai tersebut yakni Berry Yudanto selaku Kaur Keuangan dan Kepegawaian, Len ID Bendahara Pengeluaran, dan Sari Hastiati selaku operator pembuat daftar gaji. JPU menjelaskan bahwa pada Januari 2021 lalu terdakwa Sari Hastiati atas permintaan Berry Yudanto dan Len ID menaikkan grade besaran uang tunjangan kinerja pegawai yang akan ditarik payroll. Adapun hal tersebut dilakukan dengan cara Sari Hastiati membuat surat ke bank tujuan, yaitu Bank BNI Cabang Tanjung Karang, Bank Mandiri Cabang Cut Mutia, dan Bank BRI Cabang Tanjung Karang. Surat tersebut berisikan permohonan pemotongan uang tunjangan kinerja untuk dimasukkan ke dalam rekening saksi Len Aini. Kemudian, surat permohonan pemotongan uang tunjangan kinerja kepada Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri diajukan kepada Berry Yudanto untuk ditandatangani dengan mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan. JPU melanjutkan, akibat perbuatan ketiga terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar 4,12 miliar rupiah. Berita terakhir adalah pelantikan pengurus KONI Lampung. Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung resmi dilantik. Pelantikan ini dilakukan di Rumah Dinas Gubernur Lampung di Bandar Lampung pada Rabu 24 Mei 2023. Arinal Junaidi resmi menahkodai KONI Lampung untuk periode 2023 hingga 2027. Dalam kepemimpinannya, Arinal Junaidi diminta untuk mengoptimasi pembinaan atlet di Lampung. Hal itu dikatakan Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman. Menurut Marsiano Norman, hal itu penting agar tidak ada atlet lokal yang memutasikan diri ke daerah lain hanya untuk memperoleh prestasi. Terlebih hal itu hanya diperuntukkan untuk atlet mampu memperoleh medali dalam ajang terdekat yakni PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Marsiano Norman berharap Lampung dapat terus mendukung dan memaksimalkan potensi para atlet agar mutasi atlet tidak lagi terjadi. Menurut Marsiano Norman, adanya atlet yang harus memutasikan diri untuk mimpi memperoleh medali adalah bentuk evaluasi sejauh mana pembinaan atlet telah dilakukan. Juga masih kata Marsiano, Provinsi Lampung terbilang memiliki potensi lahirnya atlet yang baik. Hal itu terlihat dari fisik atlet di Lampung yang terbilang baik, terbukti dengan prestasi Lampung yang baik dalam cabang olahraga angkat besi dan baseball. Sementara itu, Ketua KONI Provinsi Lampung yang baru dilantik, Arinal Junaidi, mengatakan jika pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pembinaan olahraga. Hal tersebut guna menghasilkan atlet yang hebat dan berprestasi hingga bisa mengharumkan nama Lampung di kancah nasional hingga internasional. Pada kesempatan tersebut pula, Arinal Junaidi juga meminta kepada seluruh pengurus KONI untuk berinovasi dan menghasilkan ide-ide kreatif serta inovatif dalam membuat program pembinaan pelatihan secara berjenjang dan berkelanjutan. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan berita terupdate lainnya setiap hari hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara, mohon pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.